Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam semester 2A akan mempresentasikan yang berjudul dengan puasa. Perkenalkan, nama saya Citra Sri Ayu dan ini rekan saya yang bernama Daini Hasaroh. Kami dari kelompok 7 akan membahas seputar puasa, yaitu pengertian puasa, macam-macam puasa, ketentuan puasa. Di sini saya akan membahas pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata shaum atau siam, yang artinya ialah imsak, yang artinya menahan. Menurut syara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata dengan disertai niat dan syarat tertentu. Secara garis besar, puasa menurut bahasa artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib, dengan niat tertentu. Puasa wajib berarti puasa yang harus dilakukan jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan mendapat dosa. Puasa sunnah ialah puasa yang dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan berdasarkan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, qada. Puasa sebagai pergantian puasa Ramadan yang batal karena udzur, misalnya sakit, bepergian jauh, haid, atau nifas. Yang ketiga, kafarat. Puasa sebagai pergantian puasa Ramadan yang batal karena sengaja, bukan karena udzur, misalnya sengaja membatalkan puasa karena malas, sengaja muntah, ataupun sengaja hubungan istri di siang hari. Yang keempat, nazar atau janji. Puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri untuk memenuhi nazar. Misal, jika ulangan saya nilainya bagus, maka saya akan puasa berturut-turut dalam waktu 3 hari. Nah, itu disebut puasa nazar. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, Senin dan Kamis. Puasa sunnah khusus di hari Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan puasa Senin dan Kamis karena pada hari tersebut, yang pertama, amal manusia ditunjukkan atau dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, diangkatnya Muhammad menjadi nabi. Dan yang keempat, permulaan diturunkan Al-Quran. Yang kedua, Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya puasanya sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. Puasa ini boleh dilakukan secara berurutan ataupun tidak berurutan. Yang ketiga, Arafah. Puasa pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Pahala orang yang berpuasa Arafah ialah dihapuskan dosanya selama 2 tahun, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang keempat, Daud. Puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud, yakni puasa setiap 2 hari sekali selang-seling. Jadi, jika sekarang puasa, besok tidak, lusanya puasa, besoknya lagi tidak. Nah, jadi selang-seling dan seterusnya, seperti itu. Syarat sah puasa jumlahnya ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal atau tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, tahu pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Nah, selanjutnya syarat wajib puasa jumlahnya ada 5.
Yang pertama Islam, yang kedua taklid atau mukhalaf. Nah, mukhalaf di sini adalah orang yang sudah terkena kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Nah, tidak lemah dan tidak sakit. Yang keempat, sehat. Orang yang sakit parah tidak wajib diperbolehkan puasa, namun ketika ia sembuh kembali diwajibkan untuk mengkodoknya. Nah, selanjutnya rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ke satu, makan dan minum. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui kerongkongan atau yang lainnya meskipun tidak mengenyangkan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, melihat bukan sebagai tanda tanggal 1 Syawal. Yang kelima, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keenam, mengeluarkan mani dengan sengaja atau masturbasi. Yang ketujuh, hubungan suami istri. Seterusnya, orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa selama Ramadan. 1. Anak kecil yang belum balik. 2. Musafir. Musafir ialah orang yang sedang bepergian jauh. Jika perjalanannya mengalami kesulitan atau mendatangkan keletihan, maka ia dibolehkan tidak berpuasa. Dan yang ketiga, orang yang sakit. Jika ia khawatir sakitnya akan bertambah parah, maka sebaiknya ia berbuka. Dan yang keempat, wanita yang sedang hamil. Yang kelima, wanita yang sedang menyusui. Dan yang keenam, orang yang sudah sangat tua. Orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa boleh tidak berpuasa dan ia tidak wajib mengqadha, tapi harus membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Selanjutnya, hikmah atau manfaat puasa. Beberapa manfaat puasa yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa ialah 1. Menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. 2. Menyehatkan tubuh. 3. Mendekatkannya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, melatih mengendalikan nafsu. Yang kelima, meninggalkan kepedulian sosial. Kesimpulan, menurut bahasa Syam atau puasa berarti menahan diri. Menurut syara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Demikian penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan karena kami masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.